Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat barokah, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah, zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa min salbihi khaifan wa li ahlihi muhtariman wa liman kafara bihi mubghidan wa mu'adiya. Termasuk tanda orang itu ridho terhadap Islam sebagai agama, sebagai tuntunan, adalah dia senantiasa takut jangan sampai iman Islam yang dia punya sewaktu-waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita hidup di sebuah zaman yang disifatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pagi seorang mukmin nggak ketemu sore kecuali kafir. Walaupun di sisi yang lain ada kalanya seorang kafir bisa masuk ke dalam agama Islam tanpa kita duga. Mungkin pagi masih kafir, tapi sore muslim. Tapi itu bukan fitnah. Itu bukan satu hal yang buruk. Yang kita khawatirkan adalah apa yang buruk. Pagi muslim, sore kafir. Sore muslim, nggak ketemu besok pagi kecuali kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Itu fitnahnya zaman yang sudah jauh-jauh hari Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita. Kalau kita betul-betul ngeregani agama kita, agama Islam, kalau kita betul-betul senang menjadi seorang muslim, merasa terhormat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, kalau kita betul-betul ngeregani nikmat Islam, maka pasti nggak ada yang kita paling takutin kecuali hilangnya nikmat tadi. Nggak ada yang paling kita khawatirkan kecuali hilangnya nikmat tersebut. Tapi lihat berapa banyak orang hidup di zaman sekarang karena begitu tidak pentingnya Islam mereka, sehingga mereka tidak pernah takut, khawatir atau cemas imannya bakal dicabut oleh Allah. Imannya dirampas, dicuri oleh setan, nggak pernah takut. Beda halnya kalau mereka punya dunia, punya emas, punya perak, punya harta, punya tahta. Wah, dia jaga setengah mati jangan sampai harta, dunia, tahta yang dia punya hilang. Duit taruh di bank, dan banknya dipilih. Bank yang mana yang kredibilitasnya unggul, yang terpercaya. Nggak mau ditaruh di bank sembarangan. Kenapa? Duit jangan sampai ditaruh di rumah dicuri orang, jangan sampai dibawa kemana-mana dirampok orang. Taruh di bank, milih banknya. Mobil, begitu ngereganinya dia sama nikmat mobil, wah pagernya tinggi. Kemudian dipasang CCTV, kemudian naruh satpam di depan.
Udah begitu taruh dalam garasi lagi. Udah di dalam rumah ini, taruh dalam garasi. Garasinya dipasang alarm. Mobilnya, wah, pasang alarm juga. Dalam garasi pasang CCTV lagi. Wah, pengawalan 7 lapis. Setirnya pasang kunci. Hebat, hebat. Saking ngeregan ini ambek dunia. Islamnya di mana? Imannya gimana? Ada pengawalan 7 lapis untuk jaga iman nih, jangan sampai dicuri setan. Kalau harta dicuri orang, orangnya kelihatan. Itu kita antisipasi di bagian lupa. Nih iman, wis barang halus, iman ini. Yang nyuri juga barang halus, nggak ada antisipasinya. Iya, kalau iman itu wungkul ketok. Kita taruh di berangkas, kita tanam di tanah, nggak ada orang tahu di mana letaknya kecuali kita. Enggak, barang halus iman ini. Kita ini kadang naik imannya, kadang turun imannya, terasa. Sama seperti badan kita tahu-tahu kurus, turun timbangannya, atau kadang-kadang gemuk, naik timbangannya nggak terasa. Kalau wungkul ketok, masalahnya iman ini barang halus. Titipan amanat dari Allah yang harus kita jaga. Yang nyuri juga barang halus. Kok pede orang zaman sekarang nggak dijaga imannya gitu? Dengan apa? Ya laksanakan kewajiban. Kadang-kadang orang tuh melaksanakan kewajiban belum tentu aman kok imannya. Enggak, belum tentu aman imannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kurang apa Rasulullah melaksanakan kewajiban? Tapi minta keteguhan hati dalam iman. Kurang apa Rasulullah? Nabi Yusuf alaihissalam, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Kurang soleh apa? Kurang Islam apa? Tuh Nabi Yusuf tetap minta mati bawa iman. Mati bawa Islam. Minta kumpul sama orang soleh. Itu tanda bahwa enggak Rasulullah SAW, enggak Nabi Yusuf alaihissalam, kecuali beliau berdua sangat takut akan kehilangan iman, sehingga tampak dari doa-doanya mereka. Saking ngeregan ini, menghargainya mereka terhadap iman. Walaupun mereka seorang nabi yang nggak mungkin salah, nggak mungkin dosa, nggak mungkin masuk neraka dan seterusnya, tetap mereka takut kehilangan iman. Kita nabi bukan, masuk surga belum tentu, katanya takut masuk neraka, husnul khotimah turun mesti. Antara kita sama su'ul khotimah juga sangat beresiko, naudzubillah. Iman aman. Ini tandanya kalau para nabi sangat menghargai nikmat, mahalnya nikmat Islam. Kalau kita kurang menghargai nikmat Islam. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Karena itu nggak ada nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri pertama kali kecuali ada nikmat iman dan Islam. Sering kan saya sampaikan, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha min nikmatin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kita ini kalau kepingin nikmat itu awet, disyukuri. Nikmat itu ibarat hewan buruan, berhasil kita dapat, dicancang, mumpung durung melayu, kabur. Nikmat iman dan Islam, alhamdulillah jogo, dicancang, diikat dengan apa? Syukur. Sehat syukur kita, selamat syukur kita, sakit sembuh syukur kita, panjang umur syukur. Islamnya kenapa harus syukuri? Akhirnya panjang umur, sehat, selamat, imannya hilang nanti. Naudzubillah min dzalik. Cancang nikmat iman itu. Nyatet malaikat dengan kalimat syukur, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha min nikmatin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun belum habis.
nggak cukup waktunya. Badal malaikat itu nggak pernah tidur untuk nyatet terus. Pernah kan saya sampaikan ceritakannya bolak-balik. Apa kita amalkan syukur ini? Walaupun hanya dengan lisan aja. Kadang-kadang kita nggak ngamalkan. Gimana dengan hati? Orang itu kalau lisannya nggak syukur, itu tanda kalau hatinya lupa sama nikmat tadi itu. Oh, kadang-kadang orang itu syukur pakai lisan belum tentu mengaku dari hati kok. Belum tentu lisannya itu bermula dari pengakuan. Syukuri nikmat iman dan Islam ini. Kalau kita nggak syukur sama nikmat iman dan Islam, itu tanda kita masih kurang ngergani sama nikmatnya iman dan Islam. Tanda itu. Kita baru mensyukuri nikmat-nikmat yang di bawah kadarnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, selamat, panjang umur, jodoh, turunan dan seterusnya. Itu baru itu yang kita syukuri. Bagus, bukan salah, tapi ada yang lebih wajib, ada yang lebih patut untuk kita syukuri, nikmat iman dan Islam. Nggak takut apa? Kehilangan umur takut kita. Mati maksudnya. Takut. Sakit takut kita. Celaka takut kita. Nggak takut. Nggak takut iman kita hilang. Kok nggak syukur? Merasa aman kita. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Wallahi ma amina ahadun ala dina yuslab illa sulib. Demi Allah, sebagian salaf soleh bersumpah, demi Allah, tidak ada orang merasa iman atas agamanya untuk hilang, dicabut, dirampas, kecuali justru akan dirampas, hilang. Aman. Justru kalau kita ngeremehkan sesuatu, justru sesuatu itu akan hilang. Dompet aman, naruhnya sembarangan, justru akan hilang gara-gara diremehkan. Ditaruh di kantong aja kadang-kadang hilang, ini enggak, taruh sembarangan, aman, hilang justru. Sama iman juga begitu, aman. Kurang opo, sholat 5 waktu. Wah. Kurang apa? Al-Quran khatam sebulan sekali. Kurang apa? Kurang apa? Cuman sekedar cerita. Dulu ada ulama dari kalangan Bani Israel namanya Barseso. Ibadah 100 tahun. Alim, kiai gede. Sekali waktu ada seorang penguasa, seorang raja, anak perempuannya sakit, dibawa. Ya. Minta doa. Kiai, ini putri saya sakit. Saya bawa keliling nggak sembuh-sembuh. Jenengan doakan Yai, barangkali barokah doanya jenengan terus jadi sembuhnya. Digoda sama iblis. Ada bujukan, rayuan begitu. Suruh nginap. Itu putri raja suruh nginap. Nurut Barseso tadi itu. Raja tinggal aja. Besok lusa jemput pulang sembuh. Percaya Kiai. Siap Yai. Ulama percaya. Tinggal. Pulang si raja. Datang rayuan setan, bujukan setan yang kedua. Ayu. Ayu putri raja tadi itu. Coba intipen nih. Intipen tok. Diintip. Nggak ada orang. Nggak ada 2 orang, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali setan yang ketiga. Paling seneng dah. Setan paling seneng ketemu laki-laki perempuan berduaan. Paling seneng, sasaran empuk ini namanya. Intipen, intip. Memang ayu. Syahwat. Digudo. Ya, dikompor-kompori sama setan sampai terjadilah zina. Ingat ya, ulama kiai gede ibadah 100 tahun. Zina, bukan cabul lagi, zina. Datang rayuan setan yang ketiga. Kon meni ketemon ajur jeneng. Nggak bakal terima nih anak perempuan nih. Cerita-cerita. Sekarang mana caranya wis patenono. Kalut, panik,
Bingung ya. Panik hebat. Kata ini, Fred. Sehari, 2 hari, 3 hari datang raja mau jemput anaknya. Bingung Barseso keringetan. Dilihat kok gelagatnya aneh Barseso ini. Si raja punya firasat buruk. Cari putri saya. Dicari sampai ketemu di bawah tanah alias dikubur itu putri raja. Ngamuk. Akhirnya Barseso disalib, cancang, salib. Udah nggak kuat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Udan-udanan, kepanasan, jarno wis. Pegel raja dari itu. Niatnya nyembuhkan malah hilang nyawa nih, yo. Perkosa lagi sebelumnya, kurang ajar, cancang, salib. Udah, nggak berdaya ini Barseso. Setan nggak puas kecuali sampai kafir. Tujuan setan itu imannya kita hilang. Itu tujuannya setan. Tujuannya setan bukan hanya sekedar sing penting dadi boloku dan rokok masih 10 tahun. Enggak, sak lawase. Gimana caranya? Kudu kafir. Kudu hilang imannya. Datang setan ini. Barseso. Ini gara-gara siapa? Ya awakmu. Mangkel Barseso gara-gara awakmu kan mana? Segini wis. Manut ambek aku. Tak merek urusan iki ambek aku. Saya kembalikan seperti semula. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kan disalib sekarang. Kalau kamu nggak disalib, ya saya suruh kamu sujud sama saya. Tapi berhubung kamu disalib, terus gak usah sujud gak apa-apa. Tak kayak diskon apa? Cukup mantu otok, mantu plek. Tak beres urusan, balik kau awal. Ini masalah dari saya, yang bisa menyelesaikan juga saya. Katanya setan. Mantu otok. Barseso nggak tahu kalau itu akhir umurnya. Mantu mati. Mantu sujud isyarat kepada setan mati. Lihat nih ya. Apa setan itu ngerayu Barseso tahu-tahu langsung kafiro. Enggak. Step by step, alon-alon, halus. Ya, kongkon nginep, ngintip. Namanya manusia, syahwat. Karena uang, setan jadi provokator. Tadi pateni kafir. Ayo. Kurang apa Ustaz? Saya sholat iya, puasa iya, zakat tak lebih-lebih, haji ben tahun, umroh ben wulan, khatam Quran ben dino kalau perlu. Nabi ini tetap minta, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, tetapkan aku dalam keteguhan iman. Nabi itu nggak ada resiko neraka belas, nggak mungkin hilang imannya. Tapi karena mereka ngeregani betul, tahu betul betapa mahalnya nikmat iman, tetap minta apa? Tetap minta aman daripada hilangnya keimanan. Lah kita ini siapa? Amal ibadahnya kita itu bentuk antisipasi tapi tidak menjamin. Sama orang sakit pergi ke dokter itu antisipasi, ikhtiar, tapi tidak menjamin. Kembali lagi urusannya ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji yakin diterima. Tetap kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut iman kita gimana? Waliyadzubillah. Barseso kurang apa? 100 tahun ibadah. Umurnya kita 100 tahun. Ini gambaran. Wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayuslam illa sulit. Demi Allah, kata salafus saleh, tidak seseorang merasa aman akan imannya untuk dicuri, justru akan hilang imannya. Diremehno ya bakal hilang, di mana-mana juga begitu. Tapi kok dijogo temenan, kadang-kadang dijogo hilang kok. Motor sudah di dalam garasi, hilang kadang-kadang, hilang. Apalagi iman barang halus, yang nyolong juga barang halus. Hati-hati, jaga iman, jaga. Jangan mengandalkan amal. Ya, itu bentuk antisipasi. Tapi ikhtiari juga dengan syukur.
Ikhtiari juga dengan doa. Amal soleh iya, mensyukuri ibarat nyanca. Doa minta pertolongan kepada Allah. Tetap maaf jebol-jebolnya mulut untuk berdoa. Tetap Allah punya karep. Nah, kalau sudah Allah nggak karep gimana? Minta sama Allah, minta betul-betul, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seandainya dunia beserta isinya miliknya kita, kabeh punyanya kita, kayunya semuanya miliknya kita, tambang emas, batu bara, semua tambang miliknya kita, minyak semua miliknya kita, ikan semua miliknya kita. Wes menungso kabeh budak kalau perlu, tapi enggak Allah kasih nikmat iman dan Islam. Ayo mati mari neraka titik wis sak lawase, nggak mungkin dia dapetin kenikmatan surga ya. Apalagi sugih gak suwi rokok terus mari ngono gak ngergani nikmat iman dan Islam. Hati-hati. Seandainya kita menjadi orang yang paling susah di atas dunia, tapi kita menjadi muslim, cukup itu menjadi satu alasan kenapa kita selalu harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bukan orang yang paling susah di atas dunia. Alhamdulillah, minta apa juga dikasih, panjang umur dikasih, sehat dikasih, sembuh dikasih, ini dikasih, itu dikasih. Se-Islam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu kapasitas kita ibadah, taraf kebutuhan kita ibadah itu sebetulnya lebih kepada syukur sebetulnya kepada Allah. Berterima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya minta apapun dikasih sama Engkau. Apalagi nikmat iman dan Islam saya minta tetap Engkau kasih tetap ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Sujud, makasih, terima kasih ya Allah. Kita kalau dibaiki sama orang gimana? Mendek-mendek kan kita. Matur nuwun lho ya, matur nuwun nggih. Waduh, jenengan butuh napa mawon sanjang ten kula pun. Wah, wis pun ikhlas kula. Ngendek-ngendek diciumi tangannya, kadang-kadang disujud, iya, sujud sampai kadang-kadang matur nuwun diciumi. Wah, luar biasa dah. Sama Allah gimana? Sama Allah ini gimana? Sujud ngendek, makasih ya Allah, makasih. Minta apa dikasih? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Iman Islam ya Allah, matur nuwun Gusti, jenengan jogo niki iman niku lho. Saya nggak punya daya, nggak punya upaya kecuali dayamu dan upayamu ya Allah. Tolong jaga ya Allah. Itu penghayatan syukur. Bukan cuma alhamdulillah. Enggak. Setiap kita zikir misalkan ya. Setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33. Yang pertama kali dalam benak itu iman, Islam, umat Nabi Muhammad. Iman, Islam, umat Nabi Muhammad. Itu paling pertama. Jadi jangan alhamdulillah. Sama mata kemana misalkan, pikiran melayang. Emang coba merem, dihayati. Ingat dalam batin nikmat apa saja yang Allah kasih kepada kita ya. Ya nggak mungkin terhitung sih, cuman sebut sudah yang paling utama untuk kita ingat saat itu adalah iman, Islam, umat Nabi Muhammad. Wis. Selebihnya eling alhamdulillah, gak eling gak apa-apa. Kalau ini jangan sampai gak eling, nikmat iman, Islam menjadi umat Nabi Muhammad. Wis, itu kalau sudah dicancang sama kita, insyaallah kapan mati husnul khotimah wis. Insyaallah kapan mati bawa iman, bawa Islam sudah selesai. Mari fitnah dunia ketemu surga, beres urusan. Beres. Jadi alhamdulillah. Ingat iman, Islam, umat Nabi Muhammad, iman, Islam, sehat, panjang umur, selamat, sembuh, jodoh, keturunan, rezeki lancar, syukur. Terus begitu seharusnya. Bukan cuma sekedar rutinitas, formalitas begitu. Bukan cuma sekedar formalitas belaka. Naam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, pernah bersabda begini, Walladzi la ilaha ghairu. Ini pernah sebetulnya kita bahas, cuman penting ini penting sebetulnya. Mungkin kita juga lupa atau bagaimana. Rasulullah SAW bersabda begini, demi Dia yang nggak ada Tuhan kecuali Dia, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada kalanya salah seorang di antara kalian ini beramal dengan amalnya penduduk surga, penghuni surga.
amal soleh, taat, ibadah luar biasa. La ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking banyaknya amal soleh yang dia lakukan, nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal, sehasta. Sehasta, mulai ujung jari sampai siku, sehasta. Mati surga wis. Cidek, mepet sama surga sudah. Cocok sudah. Tapi kan kita nggak tahu ya, takdirnya Allah ini gimana. Barseso tuh nggak tahu, kalau dia mati kafir tuh nggak tahu Barseso. Nah kalau seandainya Barseso tahu akhir umurnya dia mati kafir, lah apa ibadah sampai ratusan tahun, percuma. Sama keadaan kita juga begitu, nggak eruh, kita nggak tahu. Wah, mempeng luar biasa. Sampai nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Mati surga sudah, hari wes urusan. Tapi Allah yang tahu nasibnya dia bagaimana. Kita nggak tahu. Namanya orang nggak tahu. Ake wedi, banyak takut seharusnya, nggak tahu. Ya. Kemudian apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan Allah mendahuluinya. Ketentuan Allah mendahului dirinya. Siapa yang bisa nentak takdirnya Allah? Sebanyak apapun ibadah yang kita punya. Faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir umur ternyata dia beramal dengan amalnya penduduk neraka, mati masuk neraka. Itu namanya su'ul khotimah. Sebagaimana husnul khotimah itu menghanguskan dosa, su'ul khotimah menghanguskan pahala. Wake kajarin mati su'ul khotimah kobong neraka. Gak wedi dah. Gak takut orang zaman sekarang. Coba lihat sekeliling kita ini. Gak wedi lho wong iki, nemen lho. Nemen lho. Enak, maksiat ambek guyu. Maksiat jadi hobi, kegemaran. Enak. Enak. Kayak sudah kenal sama Israel nyogok miliaran gitu. Oh iya. Ya Allah, enak. Alhamdulillah kita ini ya kadang-kadang maksud wedi ya kita. Si ono wedi nih, mati suul khotimah. Enggak wis sedang tobat. Si ada gitu nih, itu si ada, alhamdulillah. Cuman ojo alhamdulillah terus dilakoni mana? Iya. Kapan Allah kapok? Gak tak kesempatan mana? Maksiat mati kan? Mau apa gitu? Jangan udah. Mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah. Seperti yang saya bahas minggu yang lalu, jangan ngeremehkan maksiat hanya gara-gara kita bukan malaikat. Jenenge kudu malaikat, loh terus apa setan lah? Banyak kan orang seperti itu. Mabuk, jadi itu malaikat. Manusia. Judi jadi itu malaikat. Loh, kalau dia ngomong seperti itu dalam rangka tobat. Ya Allah, namanya juga bukan malaikat ya Allah. Saya punya dosa, punya salah, punya luput, banyak lupa. Ampuni ya Allah. Oh ya enggak apa-apa. Ini enggak ngeremehno maksiat. Jenenge kudu malaikat, jenenge kudu malaikat. Saya mau tanya sama yang ngomong, terus setan ta awakmu? Kalau bukan setan, manusia, kamu ngaku sebagai manusia, kamu punya aturan, punya agama, lek duwe iman jane. Lek gak duwe iman, tak cul ambek aku. Kata dakwahi wis jarno wis. Ngaku gak duwe iman kok gak percaya surga neraka, ya wis, apa diapakno? Sama seperti pasien datang ke dokter dibilang sakit jantung, wis gak ono. Ya percuma, dokternya terus ya jarno sing dunya wae. Kandhane gak percaya. Jantung keluar dari rumah sakit rokokan gebes tetap 5 empat, 7 empat. Pak sampai punya penyakit jantung, kau sampai ngetemi dok. Ya mau apa? Selagi dia punya iman, ya itu dakwah, kita dakwah. Kalau sekali dua iman, mau dia apa? Nggak takut orang zaman sekarang, nggak takut. Terus gimana, Beb? Iya, berarti kita pasrah aja sama takdir kalau begitu ya. Kok ngledek, kadung ibadah mempeng mati ini suul khotimah. Kalau apa? Rugi lah. Menyisan wis. Mumpung durung mlebu neraka dia enak-enakno ki bisa. Tuh. Ya, Mas. Saya mau tanya. Pahlawan dulu perang. Ngelawan Jepang, Portugis, Belanda. Yakin mereka menang? Tahu. Kalau mereka menang tuh tahu tak? Nggak tahu kan? Bahkan mungkin kalau ngitung-ngitung di atas kertas, akeh kalah timbang menangi. Jelas ya? Berusaha nggak mereka? Sudah. Itu kapasitasnya kita, berusaha. Lah mau sok pahlawan dulu, kok pas perang kalah. Gak usah perang wis.
mati kalah maneh. Lho ya apa sih? Ini cara berpikirnya gimana nih? Nanti keluar rumah, golek nafkah, kecelakaan. Wah, gledek. Niat ibadah dadakno mati kecelakaan, gak wis dia omah tok. Ini cara berpikirnya siapa ini? Ya gak usah amal soleh, Bib. Kok gledek, Bib, kadung-kadung kesel amal soleh, poso-poso, salat, sedekah entokno jutaan, suul khotimah lah apa, Bib? Kita kan nggak tahu. Namanya orang nggak tahu, bisanya cuma takut dan berharap. Orang takut tolak ukurnya usaha, orang berharap tolak ukurnya juga berusaha. Wong iku lek wedi ya ono upaya, wong iku lek ngarep ya ono upaya. Wis selesai. Cuman kata ulama, umumnya orang itu kalau amalnya soleh, akeh-akeh husnul khotimah. Sama seperti orang jatuh dari lantai 1, akeh-akeh selamat. Seringkali selamat, walaupun kadang-kadang nggak selamat, tapi minoritas, titik. Ya, titik itu buat kita takut. Ojo mentang-mentang jatuh dari lantai 1 akeh selamatnya terus sengaja nyemplung, sengaja terjun dari lantai 1. Jangan. Ojo nggak selamat gitu loh. Sama kadang-kadang orang tuh maksiat sampai nggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Mati neraka wis. Subhanallah, faya'mal bi'amali ahli jannah, di akhir umur tobat, mati husnul khotimah, kobong dosane, surga wis. Surga. Tapi umumnya orang itu kalau banyak maksiat, lebih besar resiko suul khotimah, sama seperti orang terjun dari lantai 25. Akeh mati ini tidak masalah mati. Ada orang jatuh, terjun dari lantai 25 selamat. Terus kita mau niru begitu. Iku selamat. Ya aku tak nyoba sih. Logur tekok lantai selawi. Iku lo selamat. Aku isok selamat. Ya, cobaan. Ya, bukan begitu cara berpikir orang yang maras. Ada cerita husnul khotimah agar kita yang banyak dosa ini selalu punya harapan kepada Allah. Ada cerita su'ul khotimah agar kita yang merasa punya banyak pahala ini tetap wedi nang Gusti Pangeran. Nek su'ul khotimah ya opo. Ada cerita husnul khotimah biar kita banyak dosa ini tetap ada peluang untuk berharap kepada Allah. Coba bayangkan kalau kita dengan kondisi kita seperti sekarang ini, yang kalau kita mau jujur lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, dan itu paten. Wes wong pokoknya akeh maksiate timbang taati pasti suul khotimah. Nggak mungkin kita sholat di masjid, nggak mungkin. Kenapa? Lu paten. Wong lek maksiat mati suul khotimah. Ya nggak mungkin kita ketemu di sini sekarang. Mas yo saya nggak mungkin. Tapi kan kita datang ke sini ya karena takut, ya karena berharap. Tolak ukurnya takut, ya usaha. Tolak ukurnya berharap, ya usaha. Ini usaha kan kita. Datangnya kita ke sini ya sholat berjamaah ya itu karena takut, ya ngarep. Ya wedi, ya ngarep, ya wedi, ya ngarep. Itu kan gambaran sebetulnya. Jadi jangan bicara takdir. Engkau pas kadung banter ibadah suul khotimah. Loh, jangan ngomongkan hasil sudah. Itu urusannya Allah. Yang penting tugasnya kita ini usaha. Dungo ngarep wedi, selesai. Sama orang banyak maksiat. Misalnya. Lah mosok kita niru maksiatnya orang. Itu Beb ada ahli maksiat matinya husnul khotimah terus ditiru maksiatnya. Dia mati walaupun banyak maksiat, tapi husnul khotimah kan karena tobatnya. Bukan orang itu gara-gara maksiat terus husnul khotimah, bukan. Gara-gara banyak maksiat, gara-gara tobat baru dikatakan husnul khotimah. Lah terus mosok niru maksiate. Ada fulan maksiat seminggu tok taat, mati. Terus kita mau niru maksiatnya, kan nggak masuk akal ini namanya. Yang ditiru itu taatnya itu loh yang ditiru, biar kita senasib yang sama. Kan begitu seharusnya. Di daerah Tengger itu. Ya, saya dapat cerita dari guru saya, Habib Taufik.
daerah Tengger ketika beliau masih muda ya, Habib Taufik ketika masih muda dakwah sudah ke Tengger, mengislamkan orang banyak. Ya. Sampai singkat cerita ada keluarga Hindu wakaf masjid, boleh ya, masjid pemilik tanahnya yang mewakafkan orang kafir itu boleh, nggak ada masalah. Jadi ngomong sama Habib Taufik, Pak Ustadz, kami ini keluarga Hindu, mau wakaf masjid. Saat itu muslimin cuma 3 keluarga, 3 kakak tok muslimin saat itu. Hindu kabeh. Yang lainnya cuma 3 kakak tok yang muslim. Subhanallah, nggak tahu sudah. Tapi belum masuk Islam. Kami ini keluarga Hindu. Ini saya ada tanah, saya wakafkan untuk masjid. Ini tak gratis. Bukan suruh bayar, suruh beli, enggak, gratis. Dibangun. Sebulan, 2 bulan, sampai kurang lebih 2 tahun jadi. Subhanallah. Setelah jadi, seneng. Yang wakaf itu tadi seneng. Delok bangunan masjid itu seneng. Jalannya hidayah orang macam-macam ya. Kadang-kadang gak iso diukur sudah, gak iso diukur. Karepnya Allah kok, gak iso diukur dengan logika sudah. Ngelihat bangunan masjid itu seneng gitu. Marem mati itu. Marem. Nah, akhirnya sak keluarga dibawa ketemu sama Habib Taufik. Pak Ustadz, saya sekeluarga ngelihat masjid ini seneng, marem, tentrem hati kami. Saya sekeluarga mau masuk agama Islam. Syahadat. Yang wakaf si bapak seminggu mati. Padahal bukan karena loro terus masuk Islam, enggak. Seger buger sak keluarga masuk Islam semuanya. Subhanallah. Seminggu sing bapak yang wakaf yang punya tanah mati. Yang kita tiru itu tobatnya, bukan kafirnya yang kita tiru. Biar husnul khotimah, ayo apa ceritanya. Saya punya teman ya, karena 1-2 hal masuk penjara. Telepon sama saya di dalam penjara ini, baru-baru ini telepon, Bib, tunggu Bib, gini, insya Allah ini segala macam. Tapi alhamdulillah Bib, hidupnya saya 180 derajat berubah. Saya di luar nggak pernah sholat, di sini sholat. Saya di luar nggak pernah ngaji, di sini ngaji. Bahkan di luar saya nggak mondok, di sini mondok Bib. Kebetulan penjara Lowokwaru itu ada pondoknya memang, kapasitas 300-400 orang. Penjara Lowokwaru. Di sini saya mondok Bib, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bib, Allah jadikan saya wasilah hidayah seorang mu'alaf. Allah jadikan wasilah saya sebagai perantara untuk mu'alafnya orang. Ya apa cerita nih? Emang teman sama saya. Saya tuh ngaji baca Quran. Ya bukan enak gitu Bib, suaranya saya roh dewe ya Bib. Iya sih gak enak suaranya ini. Agak ngaji Bib, ngaji. Tahu-tahu ada seorang Nasrani datang. Aku semenjak mlebu di penjara gak iso turu. Tidak pernah merasakan nyaman tidur, nyenyak tidur, tidak ada. Tapi kecuali ketika kamu malam-malam baca Quran, hatiku adem. Hidayah ya. Nek gak ngrasakno gak iso. Gak iso digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa. Sama seperti misal rasa manis, ya apa menggambarkan rasanya manis gimana? Gak iso rasakno. Baru. Gimana bedanya manis sama pahit? Aduh, rasakno dewi, iki obat, iki stroke. Nah. Jelas ya? Saya merasakan adem, enak. Subhanallah. Kalau saya tidur, ya nggak ngomong subhanallah ya. Terus pokoknya awakmu ngaji, tengah wengi aku turu, enak. Sek turuku. Jadi gara-gara sek tidur itu. Bukan gara-gara suaranya enak, merdu, terus terharu, nangis, enggak. Aku semenjak mlebu gak tahu ngrasakno sek lek turu. Gak iso diapa-apano, gak iso. Wis, sumpek. Ya emang sumpek. Mlebu penjara gak sumpek ya. Tapi kalau kamu baca Quran, hatiku adem, aku turu sek. Sekali waktu mungkin pas datang malesnya nggak baca Quran. Loh, ojo gak maca Quran kan? Ojo gak maca Quran. Loh apa? Lah gak sek aku tuh. Kayak doping gitu, bukan doping, obat penenang gitu sudah Al-Quran ini. Sampai singkat cerita tertarik dia dengan Islam. Tertarik dengan Islam, belajar. Ya di dalam itu ada ustadznya. Enggak semua orang di penjara itu kadang-kadang jebak.
kadang-kadang apes, kadang-kadang didolimi sama orang. Saya sering ketemu di dalam itu orang-orang baik sebetulnya. Baik sebetulnya. Kita tanya-tanya Islam itu gimana, ini segala macam. Singkat cerita, dia mau memeluk agama Islam melalui tangannya yang ngaji tadi itu. Aku gelem mlebu Islam, tapi perantara ikon ya, tuntunan aku ya. Langsung syahadat. Lihat, yang ditiru tobatnya, bukan ditiru kafirnya. Keliru. Yang ditiru taatnya biar husnul khotimah. Yang ditiru tobatnya biar husnul khotimah. Bukan yang ditiru adalah iku beb maksiat beb terus husnul khotimah terus maksiat. Lo kan aneh nih. Kalau beb nang dokter ngombe obat waras beb. Tahunan beb sakit beb, subhanallah ke dokter ketemu jodohnya ngombe obat ini dan itu waras beb. Terus yang ditiru kan ke dokternya minum obatnya, bukan lorone yang ditiru terus waras. Ya apa ceritanya ini? Oh, akalnya siapa yang bisa terima seperti ini? Ada nggak orang ngomong seperti itu? Oke. Jarno wes aku mabuk ya mabuk, judi ya judi jarno. Yo koncoku ya usul khotimah. BE tak podo. Tapi niru nggak niru. Ya apa ceritanya ini? Nggak bisa begitu, itu gambaran ya. Banyak orang sekarang tertipu dengan cara berpikirnya dia sendiri karena setan itu bukan hanya Allah yang nggak tidur, setan juga nggak tidur masalahnya. Itu. Jadi jangan pernah kita merasa aman dengan iman, merasa aman husnul khotimah. Oh, ganjaranku gede, akeh, saya punya bekal ngadep Gusti Pangeran. Enggak. Hati-hati, sasarannya setan iman. Bukan cuman sekedar golek bola maupun rokok segilut, enggak. Salawasi itu targetnya setan. Karena itu mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu peka, sensitif terhadap nikmat semahal nikmat iman dan Islam, sehingga kita selalu bersyukur, selalu nyancang nikat iman dan Islam dengan syukur sehingga gampang hilang, dan selalu kita takut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu banyak berusaha, banyak berikhtiar, banyak berupaya, banyak berdoa minta agar nikmat iman ini adalah nikmat yang awet, nikmat Islam ini kita bawa sampai mati menjadi iman dan Islam ini diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.